Hai everyone, selamat datang di segmen EduMedia bersama saya Najib. Di video kali ini, saya akan share tentang 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih aplikasi telekonferensi untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Bagi kalian yang baru singgah di channel ini, EduMedia merupakan segmen di mana saya berbagi informasi tentang aplikasi, website, atau media yang bisa digunakan untuk membantu proses belajar mengajar online. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang beberapa aplikasi telekonferensi yang dapat kita manfaatkan dalam proses belajar mengajar, khususnya proses belajar mengajar online di tengah pandemi COVID ini. Pada video kali ini, saya akan coba membandingkan aplikasi tersebut berdasarkan beberapa aspek yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan. Dari pengalaman saya pribadi, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menggunakan aplikasi telekonferensi, khususnya untuk proses belajar mengajar adalah yang pertama, antar muka platform. Nah, antar muka platform yang sederhana dan mudah digunakan di laptop, komputer, dan smartphone menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini sangat penting mengingat bahwa tidak semua siswa atau orang tua siswa yang mendampingi anak-anaknya bisa dengan mudah memahami antarmuka dari platform telekonferensi yang digunakan. Contohnya, bagaimana cara join meeting, mengaktifkan mikrofon, memunculkan video, hingga menggunakan fitur chat yang ada di aplikasi tersebut. Yang kedua adalah jumlah peserta. Dalam proses belajar mengajar, kita perlu memastikan bahwa aplikasi atau platform yang kita gunakan itu bisa memenuhi jumlah siswa yang akan ikut dalam kelas online yang kita laksanakan. Yang ketiga adalah durasi meeting yang disediakan oleh platform telekonferensi. Pastikan bahwa aplikasi atau platform yang kita gunakan bisa mencakup durasi satu mata pelajaran yang kita ajarkan. Hal ini menjadi penting karena ada aplikasi video telekonferensi yang membatasi durasi meeting aplikasinya. Yang keempat adalah fitur file sharing atau share screen. Ini penting karena dalam mengajar kadang kita perlu berbagi atau menunjukkan presentasi, dokumen, gambar, atau video untuk membantu siswa agar paham dengan materi yang sedang kita ajarkan. Dan yang kelima adalah fitur mute. Nah, mungkin kalian berpikir kenapa fitur ini menjadi penting? But trust me, you need this feature, especially when you teach primary or elementary students. Kita harus paham bahwa kita tidak bisa mengontrol suasana atau kondisi rumah siswa ketika kita mengajar secara online. Kadang ada suara tangisan bayi, suara kendaraan, atau suara ribut dari dalam rumah. Nah, fitur mute ini berguna agar siswa bisa tenang dan fokus mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru tanpa terganggu dengan suara bising dari peserta kelas online yang lain. Nah, coba kita lihat perbandingan antara aplikasi Zoom, Cisco Webex, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, dan Discord melalui skema berikut. Yang pertama adalah dari segi antarmuka platform. Untuk aplikasi Zoom, Cisco Webex, dan Google Meet memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dimengerti oleh orang yang baru menggunakan aplikasi ini. Karena di platform ini secara jelas menunjukkan yang mana icon untuk join meeting, membuat atau men-schedule meeting di awal antarmuka tampilannya. Dan aplikasi Microsoft Teams dan Discord memiliki antarmuka yang lebih komplit. Dan menurut saya, siswa atau orang tua siswa akan butuh waktu lebih untuk bisa memahami fungsi tiap-tiap fitur pada antarmuka dua aplikasi ini. Yang kedua adalah jumlah peserta. Untuk aplikasi Zoom, memiliki kapasitas peserta hingga 100 orang untuk akun gratisnya. Lalu Cisco Webex untuk akun gratisnya itu hanya bisa menampung maksimal 25 peserta. Namun, jika ada minimal satu peserta yang memiliki akun Webex Teams yang berbayar, maka pesertanya bisa sampai 100 orang. Kemudian, untuk aplikasi Skype, bisa menampung 50 peserta meeting. Microsoft Teams bisa menampung 250 untuk sekali meeting. Dan bisa mencapai 10.000 peserta jika menggunakan Microsoft Teams Live Event. Lalu Google Meet bisa menampung 100 peserta dalam sekali meeting walaupun menggunakan akun gratis. Dan yang terakhir adalah Discord. Discord hanya mampu menampung 10 orang dalam satu kali video call. Selanjutnya adalah durasi meeting. Zoom hanya sampai 40 menit per satu kali video call. Cisco Webex
tidak membatasi durasi meetingnya, dan kita bisa memilih sesuka hati berapa lama meeting akan berlangsung. Kemudian untuk Skype, durasi waktu yang disediakan adalah 4 jam per sekali meeting, dengan batasan 10 jam per hari dan 100 jam per bulan. Untuk Microsoft Teams, durasinya bisa sampai 8 jam, dan untuk event atau broadcast-nya itu bisa sampai 4 jam. Nah, untuk Google Meet, durasi waktu per meetingnya adalah 60 menit, dan Discord bisa sampai 5-6 jam per video call. Selanjutnya adalah fitur file sharing atau share screen. Nah, untuk ke semua aplikasi baik itu Zoom, Cisco Webex, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, dan Discord, semuanya memiliki fitur share screen. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur mute. Nah, kelima aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur mute. Namun, untuk Google Meet, kita tidak bisa mengcustom peserta mana yang mau kita mute dan peserta mana yang tidak. Nah, jadi dalam proses belajar mengajar, ini akan sedikit tricky ketika kita ingin bertanya kepada 1-2 orang, tapi siswa yang lainnya masih mute. Padahal, ini menjadi fitur yang penting dalam proses belajar mengajar. Nah, itu dia perbandingan beberapa aplikasi atau platform telekonferensi berdasarkan beberapa aspek yang menurut saya sangat penting dalam proses belajar mengajar online. Setelah melihat aspek-aspek tersebut, kalian bisa menimbang dan memilih aplikasi atau platform mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. See you in my next video.